Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel Genius Study Club, channel belajar SD dan SMP. Video ini dipersembahkan oleh Genius Study Club, belajar asik dan kreatif. Mari kita bangun channel ini dengan menekan like, subscribe, bunyikan loncengnya agar mendapat pemberitahuan apabila ada video terbaru. Silahkan share video ini apabila bermanfaat. Yuk belajar. Sobat Jenius, pernahkah kalian mendengar istilah suhu? Sebagai contoh, seorang anak yang sedang mengalami demam memiliki suhu yang tinggi. Nah, apakah suhu itu? Bagaimana cara mengukur suhu benda? Yuk simak penjelasannya. Sobat Jenius, suhu merupakan istilah yang digunakan untuk menyatakan derajat. Suhu merupakan besaran pokok. Dalam satuan standar internasional, suhu diberi satuan Kelvin atau disingkat dengan K. Panas atau dinginnya suatu benda dapat dirasakan dengan indera peraba kita. Namun, alat indera bukanlah alat ukur karena tidak dapat menentukan nilai suhu suatu benda. Hari ini kita akan membahas mengenai alat ukur suhu. Alat ukur suhu adalah termometer. Sobat Jenius, pasti sudah pernah melihat termometer kan? Nah, termometer mempunyai bagian-bagiannya. Yang pertama, tandon zat cair. Yang kedua, zat cair pengisi termometer. Yang ketiga, skala suhu. Yang keempat, titik tetap bawah. Yang kelima, titik tetap atas. Yang keenam, batang kaca dengan celah kapiler di bagian dalamnya. Jenis-jenis termometer. Yang pertama, termometer zat cair. Termometer zat cair terbuat dari pipa kaca yang diisi dengan zat cair. Zat cair yang sering digunakan yaitu alkohol dan raksa. Berdasarkan dua zat pengisi termometer, dikenal dengan termometer raksa dan termometer alkohol. Dari kedua termometer ini mempunyai kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, kelebihan termometer raksa yaitu mudah dilihat karena mengkilap, memiliki titik beku negatif 40 derajat Celcius dan titik didih 350 derajat Celcius. Dapat terpanasi secara merata sehingga dapat menunjukkan suhu dengan cepat dan tepat. Kekurangan dari termometer raksa yaitu harganya mahal, tidak dapat mengukur suhu yang paling rendah. Merupakan zat beracun sehingga berbahaya jika tabungnya pecah. Kelebihan termometer alkohol yaitu yang pertama, alkohol harganya murah dan mudah mendapatkannya di pasaran. Yang kedua, alkohol dapat mengukur suhu yang sangat rendah sebab titik beku alkohol negatif 130 derajat Celcius. Yang ketiga, alkohol lebih teliti sebab untuk kenaikan suhu yang sangat kecil ternyata alkohol mengalami perubahan volume yang besar. Kekurangan dari termometer alkohol yang pertama, tidak dapat mengukur suhu tinggi karena titik didihnya yang paling rendah itu 78 derajat Celcius. Yang kedua, membasahi dinding kaca. Yang ketiga, alkohol tidak berwarna sehingga perlu memberi pewarna terlebih dahulu agar dapat dilihat. Termometer yang kedua yang akan kita bahas yaitu termometer zat padat. Termometer zat padat menggunakan zat padat sebagai zat yang akan berubah volume ketika mendeteksi adanya perubahan suhu dari benda yang diukur. Contohnya termometer bimetal. Nah, termometer yang ketiga yaitu termometer digital. Adalah termometer yang mampu menampilkan tingkat suhu yang pasti
Termometer digital bekerja berdasarkan hasil kerja termokopal. Termokopal adalah sensor suhu elektronik yang mampu mengubah perubahan suhu suatu benda menjadi bentuk perubahan tegangan listrik. Sobat Jenius, setelah kita mengetahui alat ukur suhu yaitu termometer, kita akan mengenal mengenai skala termometer. Skala termometer dibagi menjadi 4. Yang pertama Celsius, yang kedua Reaumur, yang ketiga Fahrenheit, yang keempat itu Kelvin. Celsius mempunyai titik tetap bawah 0 derajat dan titik tetap atas 100 derajat. Sehingga skala termometernya yaitu 100 derajat Celcius. Reaumur mempunyai titik tetap 0 derajat dan titik tetap atas 80 derajat, sehingga skalanya adalah 80 derajat. Fahrenheit mempunyai titik tetap bawah 32 derajat dan titik tetap atas 212 derajat, serta skalanya 180 derajat. Kelvin mempunyai titik tetap bawah 273 derajat dan titik tetap atas 373 derajat dengan skalanya 100. Perbandingan keempat skala tersebut jika ditulis skala Celsius dibanding skala Reaumur dibanding skala Fahrenheit dibanding skala Kelvin yaitu 100 dibanding 80 dibanding 180 dibanding 100. Nah, apabila disederhanakan akan ketemu perbandingan 5 dibanding 4 dibanding 9 dibanding 5. Sobat Jenius, setelah kalian mengetahui perbandingan keempat skala termometer, selanjutnya kita akan membahas mengenai konvensi suhu dari Celsius ke Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin, atau sebaliknya. Lihat tabel konvensi suhu ini. Kalau kita ingin mengubah Celsius menjadi ke Reaumur dengan rumus R sama dengan 4/5 dikalikan derajatnya Celsius. Kalau kita ingin mengubah Celsius menjadi Fahrenheit dengan rumus F sama dengan 9 dibagi 5 dikalikan Celsius, baru nanti kita tambahkan 32. Dan selanjutnya kalian dapat memahami tabel ini. Semoga penjelasan tadi bisa membantu Sobat Jenius lebih paham tentang alat ukur suhu. Yuk tetap semangat belajar dan berlatih. Kalian bisa meninggalkan jejak di kolom komentar tentang materi apa saja yang Sobat Jenius belum pahami. Nanti kita belajar bareng-bareng ya. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai selesai. Semoga bermanfaat.